Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan berbagi tentang di video ini tentang pembahasan PPh pasal 21. Oke, kenapa saya bahas terlebih dahulu tentang PPh pasal 21? Karena di sini setiap perusahaan pasti apabila mempunyai karyawan pasti membutuhkan secara detail tentang perhitungan PP pasal 21, pasti menggunakan PP pasal 21. Banyak output, tetapi yang paling ada di perusahaan pasti tentang PP pasal 21. Oke. Kita langsung saja lebih dalam akan pembahasan tentang PP pasal 21. Di sini saya akan menjelaskan tentang bagaimana cara pemotongan, cara perhitungan, dan dengan sampai cara pelaporannya. Oke, langsung saja. Bicara pajak yaitu bicara tentang regulasi atau aturan, khususnya di PP pasal 21, yaitu dasar hukum yang teman-teman harus ketahui, harus pelajari tentang PP pasal 21. Salah satunya itu di Undang-Undang PPh. Undang-Undang PPh yang terbaru itu ada di Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008. Itu dari tahun 2008 sampai dengan tahun sekarang belum ada perubahan. Selanjutnya di juklaknya itu ada di PMK nomor 25 nomor 3 tahun 2008. Dan lebih detailnya, apabila teman-teman ingin jago PP pasal 21, silahkan buka di Per 16 PJ 2016. Di sini ada semua. Bagaimana sih cara perhitungan, bagaimana cara pelaporan, ada detailnya. Dari pegawai tetap sampai dengan bukan pegawai, di sini ada di Per 16 PJ 2016. Oke. Nah, untuk mekanisme pembayaran PPh. Ngomongin mekanisme pembayaran PPh di Indonesia sendiri itu ada 3 sistem pemungutan yang ada di Indonesia. Satu ada self assessment system, withholding system, yang ketiga ada sistem official assessment system. Nah, tetapi untuk khusus PPh pasal 21 ini menggunakan dua mekanisme, yaitu self assessment dan withholding system. Apa sih self assessment? Apa sih withholding system? Oke. Self assessment system adalah mekanisme yang menghitung, menyetor, melapor sendiri pajak yang terhutang. Jadi tidak ada perantara. Dia menghitung sendiri, melapor sendiri atas pajaknya tersebut. Nah, itu ada di PPh pasal berapa? Ada di PP pasal 25 atau 29. Oke, sedangkan withholding system ini sendiri adalah tangan ketiga. Kita meminta tolong atas pihak lain. Pajak yang terhutang dipotong atau dipungut dan disetorkan atau dilaporkan oleh pihak lain. Lebih tepatnya teman-teman yang kerja di perusahaan, yang kerja di kantor, pasti yang memotong itu atas office tersebut, atas kantor tersebut. Nah, itu ada PP apa saja? Ada PP pasal 21 atau 26, PPh pasal 22, PPh pasal 23 atau 26, PPh pasal 15, dan PPh pasal 4 ayat 2. Oke. Nah, bicara PPh pasal 21, teman-teman harus paham benar apa sih detailnya, apa sih pengertian dari PPh pasal 21, bagaimana sih tarifnya, bagaimana sih cara menghitungnya. Oke, kita bicara tentang pengertian PP pasal 21. Oke, apa sih yang dimaksud dengan PP pasal 21? PP pasal 21 sendiri adalah pajak penghasilan PPh, pajak penghasilan pasal 21. Nah, itu ada di pasal berapa? Di Undang-Undang PPh pasal 21/26. Kenapa? PPh pasal 21 identik banget dengan garing 26, PPh pasal 26. Nah, nanti di bawah akan saya jelaskan. Oke, pengertian dari PPh pasal 21 yaitu pajak yang dipotong atas penghasilan. Nah, penghasilan
pajak yang dipotong atas penghasilan sehubungan dengan apa? Nah, PPh pasal 21 ini adalah pajak penghasilan. Nah, ingat objeknya atas apa? Atas apa aja sih? Satu, atas pekerjaan, atas jabatan, atas jasa, kegiatan yang dilakukan subjeknya adalah orang pribadi. Jadi teman-teman bisa memahami atas pengertiannya saja apabila tidak masuk ke dalam 3 kategori ini dan 4 atas orang pribadi berarti tidak dikenakan atau tidak dipotong PPh pasal 21. Oke. Pekerjaan, jasa, kegiatan, subjeknya adalah orang pribadi, maka dikenakan PPh pasal 21. Atas apa? Atas penghasilan. Nah, penghasilan ini bermacam-macam. Salah satunya ada gaji. Apabila teman-teman kerja di perusahaan, kerja di kantor, pasti akan mendapatkan gaji. Ada upah, ada honorarium, ada tunjangan, pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun. Oke, berarti dengan nama dan dalam bentuk apapun itu masuk di dalam kategori pengertian penghasilan. Nah, di sini ada subjek. Subjek pajak DN dalam negeri dan subjek pajak LN ini luar negeri. Nah, berhubungan dengan pengertian di atas, yang mana sih yang dikenakan PPh pasal 21 dan yang mana yang dikenakan dari PPh pasal 26? Nah, kalau lihat dari ini pasti PPh pasal 21 adalah orang pribadi. Lihat subjeknya. Kalau dalam negeri otomatis dia akan dikenakan PPh pasal 21. Apabila luar negeri pasti akan dikenakan PPh pasal 26. Dari sini teman-teman bisa memahami apa sih perbedaan PPh pasal 21 dan apa sih perbedaan PPh pasal 26. Dilihat dari subjeknya. Subjeknya apakah dia benar-benar dalam negeri, orang pribadi yang dari lahir tinggal di Indonesia, atau orang luar negeri, WNA. WNA pun bisa menjadi subjek dalam negeri tetapi dengan time test. Oke, teman-teman mungkin bisa memahami. Kita lanjut. Nah, subjek dan objek. Nah, di sini ada subjek dan objek PPh pasal 21. Nah, subjek, objeknya apa sih? Nah, pemotong PPh pasal 21, objek PPh pasal 21, ada subjek PPh pasal 21. Oke. Dari sini teman-teman bisa melihat di sini ada pemotong PPh pasal 21. Nah, pemotong PPh pasal 21 ini siapa sih? Pasti pemberi kerja yang memberikan pekerjaan kepada kita. Siapa sih pemberi kerja? Nanti di slide berikutnya akan ada. Nah, objek PPh pasal 21 jelas. Objeknya pasti penghasilan. Penghasilan atas apa? Karena orang pribadi melakukan pekerjaan, jasa, dan kegiatan. Nah, barulah subjeknya. Ini subjeknya orang pribadi yang melakukan orang pribadi. Jadi kalau teman-teman lihat dari pengertian tadi yang di atas, ini saling berkesinambungan. Dan PPh pasal 21 ini adalah active income. Oke, yang dimaksud dengan active income adalah active income ini orang pribadi yang melakukannya sendiri tanpa adanya perantara. Kalau ada perantara bisa dikaitkan dengan PPh pasal 23 atau 4 ayat 2. Sudah jelas dari pengertian PPh pasal 21 tidak masuk PPh pasal 21. Active income, sedangkan kalau passive income itu lebih identik dengan PPh pasal 23. Oke. Nah, pemotong PPh pasal 21 atau 26. Nah, siapa sih pihak yang wajib memotong? Nah, di sini ada di Per 16 garing PJ garing 2016, ada di pasal 2 ayat 1. Siapa sih pemotongnya? Yang wajib memotong adalah salah satunya ada pemberi kerja. Oke. Nah,
pemberi kerja ini siapa saja sih pemberi kerja ya? Contoh perusahaan yang melakukan pemberi kerja kepada orang pribadi. Yang kedua ada bendahara atau pemegang kas pemerintahan. Nah, dia sebagai pemotong. Yang ketiga ada dana pensiun, badan penyelenggara jam sostek, dan badan lain yang membayar uang pensiun, THT atau JHT. Oke. Yang keempat, orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas, serta badan yang membayar honorarium, pembayaran lain atas imbalan sehubungan dengan jasa lainnya. Oke. Yang kelima di sini ada penyelenggara kegiatan. Nah, penyelenggara kegiatan siapa sih? Contoh IO. Itu bisa dikenakan PP pasal 21. Yang memotong PP pasal 21 atas IO tersebut. Oke. Nah, di sini kita lanjut. Siapakah yang tidak termasuk pemberi kerja? Pemberi kerja yang tidak termasuk yang tidak boleh memotong PPh pasal 21. Dilihat dari pasal 2 ayat 2 di PR 16 2016. Salah satunya adalah satu kantor perwakilan negara asing. Nah, di sini identik banget dengan badan-badan asing, badan-badan yang notabene dia luar negeri. Yang kedua ada organisasi internasional yang ditetapkan Menteri Keuangan, ada di pasal 3 ayat 1 huruf C Undang-Undang BPH. Oke, yang ketiga pemberi kerja, orang pribadi yang tidak melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas yang semata-mata memperkerjakan orang pribadi untuk melakukan pekerjaan rumah tangga atau pekerjaan bukan dalam rangka melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas. Oke. Nah, di sini kenapa saya tandai warna merah? Karena di sini pekerjaan rumah tangga, orang pribadi yang melakukan memperkerjakan pekerjaan rumah tangga. Contoh Tuan ngademin mempekerjakan Mbok Yem sebagai pekerja di rumah. Nah, atas penghasilan Mbok Yem tersebut Tuan ngademin tidak boleh memotong PPh pasal 21-nya. Dasarnya apa? Nah, untuk dasarnya sendiri mungkin atas dasar kemanusiaan, karena notabene kalau Mbok Yem bekerja di rumah itu 24 jam non-stop. Oke, makanya orang pribadi yang mempekerjakan Mbok Yem di rumah itu tidak boleh memotong PPh pasal 21. Oke, lanjut. Penerima penghasilan yang dipotong PPh pasal 21 atau subjeknya siapa sih? PPh pasal 21 ini satu orang pribadi. Nah, orang pribadi dalam negeri. Oke, jelas dari pengertian PPh pasal 21 tadi, yaitu orang pribadi atas 3 kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi. Nah, itu adalah subjeknya. Nah, orang pribadi ini bisa sebagai apa? Satu, sebagai pegawai. Nah, pegawai pasti. 2, penerima pesangon, pensiun, THT atau JHT. 3, bukan pegawai. Bukan pegawai ini terdiri dari apa saja? Bukan pegawai ini terdiri dari salah satunya adalah tenaga ahli, Pak Panda. Nah, nanti akan dibahas di slide selanjutnya. Ada pemain musik, pembawa acara, penyanyi, pelawak, bintang film atau sinetron, olahragawan, pengajar, pengarang, agen iklan, perantara, petugas dinas luar asuransi, distributor MLM, dan peserta kegiatan. Nah, peserta kegiatan ini atas apa aja? Atas lomba, atas rapat, pelatihan, dan lain-lain. Nah, inilah subjeknya. Subjek yang dipotong PPh pasal 21 ini semua atas pegawai, penerima, sampai dengan peserta kegiatan ini dia dikenakan PPh pasal 21, dipotong PPh pasal 21.
Oke, lanjut. Tenaga ahli. Nah, tenaga ahli ini siapa sih? Satu, pengacara. Yang kedua ada akuntan, ada konsultan, ada penilai, ada arsitek, ada notaris, ada dokter, ada aktuaris yang melakukan pekerjaan bebas. Nah, di sini yang melakukan pekerjaan bebas ada juga kok pengacara, akuntan, konsultan, tetapi bukan melakukan pekerjaan bebas. Tapi ini yang notabene dia melakukan pekerjaan bebas, tidak bekerja tetap di perusahaan tersebut. Dia juga dikenakan PP pasal 21. Oke. Di sini ada penerima penghasilan yang dipotong PP pasal 21. Penerimanya sudah jelas tadi, atas itu tadi sudah dijelaskan di atas pegawai, benar pesangon, bukan pegawai, mantan pegawai, dan lain-lain. Nah, di sini bukan subjek. Oke, bukan subjek di sini. Bukan subjek adalah yang tidak dikenakan, yang tidak boleh dikenakan PP pasal 21. Bukan subjek. Bukan subjek ini siapa saja sih? Satu, pejabat perwakilan diplomatik dan konsulat atau pejabat lain dari negara asing dan orang-orang yang diperbantukan kepada mereka yang bekerja dan tinggal bersama mereka. Oke, syarat dari ini adalah bukan WNI. Bukan WNI. Kalau WNI dia dikenakan PP pasal 21. Ini adalah bukan WNI, real WNA. Atas pekerjaan diplomatik atau konsulat. Oke, yang kedua, pejabat perwakilan organisasi internasional. Syaratnya sama, bukan WNI dan tidak menjalankan usaha atau kegiatan pekerjaan lain untuk memperoleh penghasilan dari Indonesia. Oke, ini bukan subjeknya. Jadi orang-orang tersebut tidak boleh dikenakan PPh pasal 21. Oke. Kita lanjut ke objek. Di sini adalah objek PPh pasal 21. Nah, objeknya ini ada bermacam-macam. Tadi yang sudah kita bahas di pembahasan slide yang tadi, itu ada penghasilan yang dipotong PP pasal 21 itu bermacam-macam. Nah, tetapi ini ada yang diterima teratur dan tidak teratur. Bagaimana sih perlakuannya? Oke, kita bahas. Nah, di sini objek pajak, penghasilan dipotong PP pasal 21 atau PP pasal 26. Salah satunya penghasilan yang diterima atau diperoleh pegawai tetap, baik bersifat teratur atau tidak teratur. Oke, penghasilan yang diterima atau diperoleh penerima pensiun secara teratur berupa uang pensiun atau penghasilan sejenisnya. Oke, ini ada imbalan pada bukan pegawai. Oke, di sini dia mendapatkan honorarium, komisi, fee, dan sejenisnya. Ada imbalan-imbalan kepada peserta kegiatan tadi. Oke, penghasilan berupa jasa produksi, tantiem, gratifikasi, bonus atau imbalan yang bersifat tidak teratur yang diterima atau diperoleh mantan pegawai. Nah, dan objek pajak PP pasal 21 ini termasuk natura atau kenikmatan. Nah, natura ini sebenarnya bukan objek tetapi bisa menjadi objek dengan syarat. Satu, natura atau kenikmatan ini yang diterima dari bukan wajib pajak. Oke, yang kedua, wajib pajak PPh final. Nah, ini dari contoh perusahaan-perusahaan yang notabene dia final, perusahaan-perusahaan konstruksi contohnya. Nah, atas ini semua dia adalah objek PPh pasal 21. Oke, untuk pembahasan kali ini kita akhiri sampai dengan PP pasal 21. Next video akan kita lanjutkan tentang kelanjutan PP pasal 21, bagaimana perhitungannya dan bagaimana sistem-sistem pelaporan, penghitungan. Kita akan bahas di next video selanjutnya.
Oke,